Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang produk KUR nih teman-teman di tahun 2025. Dan saya akan membahas juga yang dari pemerintah, yaitu akan menghapuskan kredit macet untuk UMKM. Nah, bagaimana syaratnya? Sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi saya setiap datang ke agen terus ketemu nasabah itu pasti membicarakan tentang kredit macet mereka. Apakah kredit saya ini akan dibayarkan oleh pemerintah? Tentu saja tidak semua kredit macet UMKM yang ada di Indonesia itu akan dihapuskan teman-teman. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu dan ada kriteria yang harus dihapuskan. Jadi tidak semua pelaku usaha UMKM. Jadi kebiasaan jeleknya di masyarakat kita, mereka mendengar itu hanya sepotong, hanya berita utama saja. Kredit macet UMKM akan dihapus oleh pemerintah. Wah, mereka sudah senang, padahal ada kriteria khusus yang dihapuskan. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya akan membahas dulu tentang jenis-jenis kredit usaha rakyat atau yang disebut KUR dari pemerintah ini. Nah, jadi teman-teman yang tahu di lapangan, untuk para sales juga, untuk para marketing, itu bahkan ada yang menyebut KUR itu hanya ada 3. Padahal jenis KUR itu ada 5 teman-teman. Ya, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu KUR Super Mikro. Nah, ini BRI menyebutnya KUR Supermi, atau di Mandiri menyebutnya KUR Sumi, itu sama saja, singkatan saja yang membedakan, tapi kepanjangannya tetap Super Mikro. Ini plafon maksimal peminjamannya itu 10 juta rupiah. Nah, untuk KUR Super Mikro ini ditujukan untuk mereka pelaku usaha UMKM yang sedang berkembangnya. Ini cocok untuk para pelaku usaha UMKM yang belum pernah menerima KUR sama sekali. Jadi teman-teman bisa meminjam KUR Supermi ini bisa berulang kali, tidak ada batasan. Jadi teman-teman mau minjam 10 kali berulang-ulang, 10 juta lunas, pinjam lagi 10 juta, minjam lagi, itu bebas, tidak ada pembatasan peminjaman untuk KUR Supermi ini. Nah, untuk plafonnya maksimal tadi ya 10 juta rupiah. Untuk yang kedua, di atasnya lagi itu ada KUR Mikro. Nah, untuk KUR Mikro ini rentangnya dari 10 sampai 100 juta rupiah. Nah, ini ditujukan para mereka pelaku usaha UMKM yang sedang berkembang usahanya. Jadi dari Supermi mereka berkembang lagi, masuklah ke KUR Mikro. Nah, untuk KUR Mikro ini batas minimal usahanya itu rata-rata untuk perbankan itu minimal 2 tahun. Nah, untuk KUR Mikro ini dibatasin untuk limit pinjamannya itu hanya 2 kali saja peminjaman. Contoh teman-teman, kalau sudah minjam 100 juta di Super Mikro, lunas mau pinjam lagi itu maksimal hanya 2 kali. Jadi limitnya teman-teman di KUR Mikro itu hanya 2 kali peminjaman saja. Nah, selanjutnya bagi teman-teman pelaku usaha UMKM yang sedang berkembang dan membutuhkan modal lebih lagi untuk membuka usaha lagi dan untuk membuka cabang-cabang lainnya, itu bisa beralih KUR yang ketiga, yaitu KUR kecil. KUR kecil ini rentang plafonnya dari 100 sampai 500 juta rupiah. Nah, ini KUR ini cocok bagi teman-teman pelaku usaha UMKM tadi ya, yang sedang berkembang dalam bentuk klaster. Itu cocok memakai KUR kecil ini yang plafonnya jadi 100 sampai 500 juta rupiah. Ada lagi nih teman-teman, KUR yang keempat yaitu KUR untuk pekerja migran. Nah, KUR yang untuk pekerja migran ini cocok digunakan mereka para pelaku migran yang membutuhkan modal untuk bekerja di luar negeri. Ini bisa dilakukan pembiayaan KUR juga. Ini plafonnya maksimal 100 juta rupiah. Jadi mereka-mereka yang ingin bekerja di luar negeri membutuhkan modal itu bisa dibiayain dengan KUR khusus pekerja migran ini ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu KUR khusus
Yang kelima yaitu adalah kur khusus, ini maksimal 500 juta rupiah teman-teman. Ya, ini kur ini digunakan untuk individu anggota kelompok dalam bentuk klaster seperti contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sektor usaha UMKM lainnya. Nah, untuk kur khusus ini maksimal plafonnya 500 juta rupiah ya teman-teman. Pastikan teman-teman untuk mengakses usaha-usaha kur ini sesuai klasifikasi usaha UMKM teman-teman yang dibutuhkan. Jadi ada 5 ya tadi jenis usaha kur. Nah itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya tentang perbedaan kur, yaitu ada 5 jenis. Itu tadi sudah saya jelaskan secara gamblang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desas-desus untuk penghapusan kredit macet untuk UMKM yang baru dijalankan di bulan Januari ini teman-teman, yaitu di tahun 2025. Jadi desas-desus yang ada di masyarakat itu mereka mendengar hanya sepotong saja, atau mendengarnya wah kredit mereka yang macet UMKM khususnya akan dihapus, padahal tidak semua UMKM yang dihapus teman-teman. Ada kriteria atau syarat-syarat khusus yang dihapus. Kredit macet yang dihapus dari pemerintah khususnya di presiden kita yaitu Pak Prabowo, yaitu kredit macet UMKM ini adalah simbolik keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM yang kurang lebih ada 1 juta orang pelaku usaha UMKM yang dihapus kredit macetnya nih teman-teman. Jadi bukan semua usaha UMKM teman-teman yang macet itu dihapus. Nah, ada kriterianya khusus nih. Jadi saya akan uruskan di sini. Jadi teman-teman yang di luaran sana sudah seneng-seneng kreditnya macet akan dihapus sama pemerintah, ini nanti saya bisa pinjam lagi. Nah, tidak begitu teman-teman. Jadi senengan sampean kalau sampean yang ngutang masa pemerintah suruh bayar. Jadi ini ada kriteria khususnya. Oke, untuk kriterianya yaitu maksimal yang dihapus itu 500 juta rupiah untuk usaha klaster atau kelompok, dan maksimal 300 juta rupiah untuk usahanya perorangan. Nah, untuk sektor-sektor yang dihapus, ingat teman-teman, ini diperhatikan sektornya yaitu sektor dari pertanian, perkebunan, perikanan yang terkena bencana alam. Tadi ya sektor-sektor yang dihapus oleh pemerintah yang terkena bencana alam seperti gempa bumi, kebanjiran, jadi mereka tidak bisa produksi lagi. Dan mereka yang terkena dampak COVID kemarin. Dan satu lagi yaitu mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dalam rentang waktu 10 tahun ke belakang. Jadi dari tahun 2015 sampai tahun 2025 teman-teman yang dihapuskan untuk pelaku usaha UMKM. Nah tadi ya untuk sektor-sektornya sudah saya sebutkan. Jadi berita simpang siur yang dari masyarakat sudah saya luruskan. Jadi sektor-sektor itu saja yang dihapuskan oleh pemerintah. Kurang lebih ada 1 juta pelaku usaha UMKM dari pertanian, perikanan maupun perkebunan yang terdampak COVID atau kena bencana alam, dan mereka sudah tidak mampu bayar lagi dengan rentang waktu 10 tahun. Nah itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.